Perlu diakui bahwa Pak Presiden Prabowo mengawali pemerintahannya dengan jenius dan spektakuler. Siapa yang sangka bahwa Pak Prabowo bisa menghafal para tamunya seperti seorang diktator yang hebat. Papua New Guinea, Yang Mulia James Marape, MP. Perdana Menteri Republik Serbia, Yang Mulia Milos Vučević. Perdana Menteri Republik Singapura, Yang Mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse Lui. Tapi mengapa saat ini kebijakannya banyak yang berantakan? Apa yang sebenarnya terjadi di pemerintah Presiden Pak Prabowo? Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun, Pak, itu sorry ya, di anggapan saya, ini opini saya ya, maling, Pak. Contoh Raffi Ahmad. Hal yang sepele, Raffi Ahmad, anaknya Listio sama Sinarmas itu bikin PT bareng, Pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. PSN BSD, Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi tuh bisanya apa sih, ngelawak doang. Nggak ada pendidikannya? Kagak ada. Ternyata dapat gelar doktor. Gelar doktor, profesornya aja katanya gadungan. Mati nggak lu? Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kayak saya jadi lawyer, Pak. Saya nggak pernah kuliah hukum misalnya. Terus tiba-tiba dapat ijazah. Tiba-tiba langsung aja di depan sidang marah-marah gitu. Hakim bakal ngusir saya nggak kalau dibilang, Pak Alvin, kamu lulus kuliah? Enggak, saya nggak lulus kuliah hukum. Pasti udah diusir. Hanya Indonesia aja kabinetnya tuh nggak perlu. Orang pinter akademik nggak perlu. Saya bingung makanya yang dilihat tuh apa. Biasanya orang tuh dilihat akademiknya dulu, pinter nggak secara akademik. Kedua baru experience-nya, Pak. Experience-nya, dia pernah nggak kerja di bidang yang sama. Pengalaman dong, iya dong. Sekarang Bapak cari supir. Interview saya, tanya Pak Alvin pernah belajar nyetir? Nggak pernah, Pak. Pernah nyupir? Nggak pernah, Pak. Terus Bapak punya mobil Mercy, mau dikasih ke saya untuk saya nyetir? Saya nggak pernah nyetir, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Ini sama, lu nyetir, tapi yang lu setiri sebuah negara atau sebuah kementerian. Ya gimana nggak pada korupsi, pada ngelintur, Pak. Dia aja kagak ngerti, gimana dia bisa memimpin kalau ternyata anak buahnya ternyata malah dukung judi online. Karena dia aja nggak ngerti tentang komputer. Kominfo itu kan sebenarnya dagelan, Pak. Bayangkan bagaimana berapa banyak dia dibobol situsnya. Malu-maluin, Pak. Kenapa bisa bobol? Indonesia dibobol, kalau sekali oke, dibobol berulang kali. Ya ilah. Itulah, Pak, makanya Indonesia itu nggak heran kalau nggak banyak orang-orang luar negeri mau invest di sini, Pak. Selain nggak ada kepastian hukum, ya pejabat-pejabatnya nggak kompeten, Pak. Sorry, saya bicara ini belak-belakan, bukan saya benci, tapi saya memberikan kritik supaya mereka bisa membangun. Satu-satunya harapan ini ya kalau ada partai yang memang bersih mau rubah. Kita lihat bagaimana partai yang dulu nganggap bersih, contoh PSI, Pak. Dia bilang, wah, memberikan penghargaan kepada Prabowo sebagai apa tuh waktu itu? Tukang bohong atau apa deh? Sekarang malah dukung. Jadi kita lihat gimana dulu partai yang ketika dibuat seolah-olah idealis, Pak. Saya pertama kali lihat, partai keren juga ini PSI. Ya kan awal-awal dulu kan ada Grace Natali, ada yang cewek, siapa lagi tuh yang kawin nama jadi dubes atau apa. Saya bilang, wah keren ini, partai baru, orang banyak dukung. Makin lama makin ngawur. Kok ketum kasih ke Kaisang? Saya sama Kaisang oke lah, kita kenal, saya nggak ada hard feeling sama dia. Tapi kalau melihat anak kecil yang nggak ngerti politik tiba-tiba jadi ketum, kapasitas dan kompetensinya mana? Bagaimana itu partai bisa bagus? Jadi disitulah, Pak, saya lihat ya untuk negara ini jadi bagus itu susah. Jadi Bung Alvin melihat bahwa semua lembaga-lembaga negara, utamanya aparat penegak hukum, itu sama sekali sudah tidak bisa diharapkan lagi ya untuk melakukan penegakan hukum secara adil. Tonggak utama penegakan hukum itu ada di Menkumham, Pak. Menkumham yang baru aja, yang dari Prabowo,
minggu pertama dilantik udah langsung ngomong bilang bahwa Mei 98 itu bukanlah pelanggaran HAM. Dia ngomong begitu, jujur saya tersinggung. Oke. Karena saya adalah minoritas yang menjadi korban Ya, peristiwa itu. peristiwa itu. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apa kapasitas dia untuk menyatakan itu pelanggaran HAM atau enggak? Padahal Komnas HAM udah bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat. Oke. Ya, di luar negeri pun, seluruh internasional pun juga sudah tahu. Jadi saya pertanyakan motif dia ngomong itu apa? Apakah memang ini yang katanya profesor ini tolol? Ya kan kalau dia ngomong sesuatu yang nggak benar tuh, apakah dia tolol secara akademis atau dia mau menjilat? Siapa ini? Menteri Koordinator HAM? Menkom, iya, Yusril. Dia dijadikan menteri, feeling saya, hanya karena dia ketum PBB. Coba kalau dia bukan ketum PBB, dia orang nobody, nggak akan dia jadi menteri, Pak. Saya berani jamin itu. Dia sama Otto, kenapa? Karena mereka berdua lah ketika diserang secara hukum, mereka tuh jadi tim kuasa hukum yang bantuin Prabowo. Ya. Jadi ini masih, Pak, ya, kabinet yang saya sebut dengan kabinet pilih kasih. Oke. Jadi mereka itu jadi kabinet karena kesukaan seseorang, bukan karena dia punya kompetensi atau dia punya komposisi yang bagus. Karakternya pun juga nggak masuk, Pak. Integritasnya hancur. Kalau kita lihat, Pak, wamennya kayak Otto, ya kan, gak usah jauh-jauh, Pak. Dia nyelamatin Jessica aja nggak bisa. Lu gimana mau nyelamatin rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang terpuruk? Lu bener kan? Jessica yang seorang diri, kagak ada bukti dia melakukan pembunuhan, bisa kena, lu gak bisa melawan itu. Itu baru segelintir orang di pengadilan, di pengadilan PN. Terus lu sekarang mau melawan mafia yang jumlahnya lebih banyak di PN, di PT, di MA secara nasional. Dia skala kecil aja lu kalah, kok gimana lu main ke atas? Kan lucu, Pak. Jadi kayak ikut pon aja kalah, mau ikut olimpiade, ngapain? Iya dong. Ya. Jadi kalau kita lihat kayak begitu, Pak, itu kabinet cuma, sorry ya Pak, buang-buang anggaran, satu, ya kan. Kedua, yang nantinya ujung-ujungnya jadi lahan korupsi lagi. Nggak lain dan nggak bukan ke situ nanti. Kita lihat aja ya. Sekarang kita belum bisa buktikan karena masih awal-awal. Yang namanya awal-awal, orang pasang topeng masih berlomba-lomba mau membuktikan diri dia bagus. Citraan. Ya. Nanti kalau sudah lewat baru tuh kita akan bisa melihat, oh ini boroknya ini, boroknya ini. Sama kayak Pak Presiden Jokowi kan. Dulu waktu sebelum dilantik, wah saya angkat jempol 4, Pak. Karena dia satu-satunya yang bilang revolusi mental. Itu paling benar, revolusi mental. Loh bener loh, memang Indonesia itu pejabat-pejabat perlu revolusi mental. Berjalan ke sini kok yang dia ngomong revolusinya bukan mental, tapi revolusinya mental malah. Keluarga dia semua jadi mau berlomba-lomba masuk politik, ya kan? Jabat. Mau menjabat semua. Saya lihat apaan ini? Sudah bukan lagi demi negara, tapi demi keluarga. Dan saya yakin saya bukan satu-satunya orang yang kecewa kepada Presiden Jokowi. Banyak yang kecewa juga. Saya nggak bilang dia orang yang buruk ya, tapi saya cuma bilang bahwa dia orang yang tidak menepati janji dia. Ya dong, harusnya kalau saya mau jadi presiden pimpin, saya mau bantu nih, mau ngenaskan misalnya kemiskinan. Ya ketika saya jadi presiden, saya beresin dong biar supaya kemiskinan itu hilang. Bukan malah saya nambahin kemiskinan, nama-nama orang yang miskin. Nah itu maksud saya. Ya, kita nggak ngomong itu orang baik atau buruknya, tapi kata-kata, janji-janji yang dia ucapkan bisa nggak dia penuhi? Kalau dia nggak bisa penuhi, ya normal dong orang kecewa. Itu Pak. Oke. Jadi mengenai mafia hukum bukanlah sesuatu yang baru ya. Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia masyarakat, semua masyarakat sudah tahu. Tetapi jarang sekali orang yang berani berbicara belak-belakan tentang adanya mafia hukum ya. Dan saya mungkin salah satu orang yang paling berani dan paling vokal berbicara mengenai eksistensinya dari mafia hukum. Ya, dan akibat dari situ saya dikriminalisasi. Orang-orang juga sudah pada tahu ya. Bukan hanya kemarin itu sempat di penjara, tapi ada sekitar 200 lebih laporan polisi
ya yang masih aktif berusaha memenjarakan saya di situ karena dibilang saya mencemarkan nama baik orang, mencemarkan nama baik institusi. Padahal yang saya lakukan adalah kritik. Dan sekarang terbukti ya. Pertama adalah kasus dari salah satu pengurus MA itu ya yang ditahan, yang punya uang hampir 1 triliun. Dan itu terbukti bahwa dia bahkan ikut rapat kerja raker dengan ketua MA. Apa urusan orang yang sudah tidak bekerja ikut-ikutan rapat kerja MA? Ini yang patut dipertanyakan. Satu ya. Terus kedua, ada uang di situ ratusan miliar, ya hampir 1 triliun. Dan dia bilang dari uang tersebut ada 5 miliar untuk mengurus kasus Richard Tanur. Kalau satu kasus 5 miliar itu ada hampir 1 triliun, berarti di situ bisa kita simpulkan kurang lebih ada 200 kasus. Ya, kalau 200 kasus, nggak mungkin itu 1 hakim, 2 hakim, 3 hakim. Ya, banyak terlibat. nah, jadi kalau suspek saya, dugaan saya, ya kemungkinan tuh 90% dari majelis hakim atau hakim agung di MA itu bisa saya bilang oknum mafia. Ya, karena ini uang yang dia simpen aja hampir 1 triliun. Ya nggak mungkin itu yang saya bilang uang 1, 2, 3 orang hakim. Tinggal si orang ini mau bicara atau enggak nih yang ditangkap. Ya, itu satu. Terus kedua, ya kan, kalau yang ditangkap cuma 3 hakimnya aja, itu saya masih tanda tanya, ya, yang terkait kasus Richard Tanur. Kenapa? Satu, pasti ada pemberi suap. Pemberi suap pertama dari si Lisa itu kan pengacara. Tapi pengacara ini pasti kan ada yang memberikan. Ternyata benar sekarang mamanya si Richard Tanur itu terbukti katanya dia yang memberikan di situ ya. Tapi masuk ke hakim pun biasanya itu melalui panitra. Jadi seharusnya minimal panitra yang mengadili kasus Richard Tanur ini diperiksa. Ya kalau dugaan saya nggak ada itu suap yang tidak melalui panitra. Ya karena saya dulu juga pelaku. Ya kalau saya mau nyuap hakim, saya masuknya pasti melalui panitra. Karena hakim tidak pernah berbicara langsung dengan lawyer. Hakim itu berbicaranya ya dengan panitra. Dan panitra lah yang berbicara dengan kuasa hukum. Ya jadi panitra ini pasti mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Itu satu. Kedua, ketua pengadilan negerinya. Ketua pengadilan negeri Surabaya, saya yakin 90% terlibat. Karena kenapa? Setiap kasus, apalagi kalau dia mau vonis bebas, itu pasti dia koordinasi dengan ketua PN-nya. Ya karena dia tahu ada bahayanya. Ada negosiasi ya Pak? Ada negosiasinya. Jadi tidak mungkin ketua PN nggak tahu. Ya diperkuat dugaan saya dengan apa Pak? Dengan ketua PN-nya bilang waktu pertama kali ada kecurigaan, dia bilang enggak, saya yakin integritas dari 3 orang ini. Ternyata berikutnya dibilang, oh ternyata keyakinan si ketua PN ini salah. Ya kan nggak mungkin. Keyakinan itu kan dia yakin sesuatu itu kalau nggak ada duitnya itu mana bisa orang jadi yakin. Ya kita udah tahu lah hal-hal tersebut. Jadi kalau saya bilang di kehakiman saat ini ya teman-teman udah tahu sendiri sangat bobrok ya. Makanya kemarin waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun saya udah bilang itu hakim-hakim itu bukan wakil Tuhan tapi wakil hantu di situ ya. Jadi mereka ini rajanya mereka bukan masyarakat tapi duit di situ. Hamba, mereka ini hamba uang. Di situ Pak. Udah masuk pemerintahan baru kan Pak? Pak Prabowo yang dikenal tegas sama masyarakat. Menurut Pak Alvin nih, penglihatan Pak Alvin, mampu nggak Pak Prabowo ini memberantas mafia hukum ini? Jujur punya ngomong nggak? Enggak. Enggak. Ya, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Gak
usah jauh-jauh Pak, kita lihat aja dari menteri-menteri yang dia pilih sekarang. Ya, bukannya dia membuat efisiensi di anggaran, malah menteri-menteri dia banyak gaduh. Natalia Pigai minta 20 triliun, minta 1000-an lebih staf, ya. Belum lagi siapa itu Yusril bilang bahwa bulan Mei 98 itu bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Itu menteri apa itu? Menteri pada nggak punya otak itu, menteri goblok kalau saya boleh bilang. Kenapa saya bilang itu menteri goblok? Ya, orang udah jelas-jelas kok. Mei 98 itu dibilang oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM kok. Lalu menteri baru dipilih langsung ngomong kayak begitu. Emang lu dewa apa? Ya, terus orang kalau kayak begitu bukan pelanggaran HAM itu, terus pelanggaran apa? Kalau gue datang si Yusril, apa dia bilang gue nggak melanggar HAM-nya dia? Bener nggak? Kalau anak dia gue apakah nggak melanggar HAM? Kok dibilang bukan pelanggaran HAM? Itu otak, makanya otak tolol tuh yang dipelihara. Menteri-menteri kayak begitu nggak akan bisa merubah. Ya kalau menteri hukum dan HAM-nya aja kayak begitu, gimana hukum dan HAM mau berubah? Ya, dan belum lama saya lihat komisaris utama Pertamina baru diganti. Dari mana? Yaitu oknum banditnya polisi. Ya oknum banditnya polisi itu Iwan Bule. Kenapa? PSSI rusak karena siapa rusaknya? Ya udah ngerusak di PSSI, sekarang dimasukin jadi komut Pertamina. Mau jadi apa ini pemerintah? Ya, jadi sorry ya, saya tidak percaya dengan pemerintahan sekarang. Sekarang yang saya melihat begini, ya saya against. Ya, karena apa? Saya melihat bahwa Prabowo ini tidak ada niat untuk berubah. Kalau dia ada niat untuk merubah, dia gantilah menteri dengan menteri yang bagus, bukan menteri sampah. Ya, apalagi wamennya juga siapa? Otto. Ngurusin Jessica aja nggak bisa kok. Ya ngurusin Jessica nggak bisa, dia cuma pansos. Pakai PK, 1000% PK-nya Jessica akan ditolak di situ. Ya lucu gitu loh. Masa alat bukti dapatnya dari video dari produser film, produser Netflix? Nggak sekalian aja lu bikin video terus lu buat jadi alat bukti di pengadilan, kan tolol itu. Ya jadi saya bingung sekarang ini ya, menteri-menteri itu dipilih bukan berdasarkan otak cerdas mereka, ya, tapi berdasarkan berapa mampu mereka menjilat dan menyenggol presiden. Itu yang saya lihat ya. Jadi jujur punya bicara ya, saya kecewa. Menteri-menteri yang tidak berkompetensi masih dipilih, masih ada di situ ya. Apalagi kayak Budi Ari juga kan. Budi Ari jadi Menkominfo baru beberapa hari nggak becus, sekarang jadi Menteri Koperasi. Ngerti apa dia tentang koperasi? Ngerti apa Ketua Projo tentang koperasi, bos? Nah terus mau jadi apa negara ini? Kalau Anda punya ibu Anda sakit jantung, ya mau Budi Ari itu yang operasi. Dia nggak pernah padahal belajar dan nggak pernah latihan mengoperasi. Berani nggak? Anda punya ibu dikasih dia untuk dioperasi? Nggak bakal berani toh. Nah ini orang nggak punya pengalaman, nggak pernah belajar tentang koperasi, dijadiin menteri koperasi. Mau jadi apa koperasi Indonesia? Makanya nggak heran banyak koperasi abal-abal. Ya, dia jadi Menkominfo aja ternyata anak buah dia 10 ternyata bukannya memberantas si judul, malah dia jadi melindungi kok. Dan selama dia jadi atasan, bagaimana kerjaan dia kok tidak bisa ngurus bawahannya? Itu aja deh saya lihat ya, menandakan ketidakmampuan kabinet Prabowo. Kabinet Prabowo ini, sorry saya punya ngomong, kabinet sampah. Kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada yang kompeten di situ. Yang dijadikan menteri itu nggak kompeten kalau menurut saya. Ya, dan nanti kita akan buktikan berapa banyak dari menteri-menteri Prabowo itu yang akan nantinya terjerat korupsi, ya, berapa banyak yang hanya membuat bansos, membuat heboh di masyarakat tanpa adanya prestasi, teman-teman. Ya, kita lihat aja, ya, bener nggak omongan Alvin Lim ini? Ya, bukan saya jelekin Prabowo, tetapi pilihan dia memilih
kabinet dengan isi-isi menteri sampah itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah menurut saya, ya, dan tidak akan membawa Indonesia untuk dibangun menjadi baik. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada saran ke Pak Prabowo yang bakal disampaikan Pak Alvin. Kalau Pak Prabowo cinta pada Indonesia, rubah itu menteri-menteri. Menteri-menteri apalagi yang dari politik, partai-partai politik kayak Yusril itu kan, ketua PBB, ya, itu buang aja Pak, jauh-jauh Pak. Ya, buang jauh-jauh yang kayak begitu. Ya, yang kayak Otto itu buang jauh-jauh, karena Pradi selama ini fungsinya apa kepada lawyer? Saya paling tahu karena saya lawyer. Dia tidak pernah membela lawyer lain, Pak. Ya, yang ada dia ngumpulin duit aja tuh dari UPA, dari BAS, ya, 8 juta seorang, ya, 20 juta seorang untuk dapetin BAS untuk disumpah, belum nanti untuk uang tahunan, ya, iuran, itu aja yang mereka kumpulin. Ya, pemikiran adalah uang. Ya, ubah, jangan cari orang yang mindsetnya money oriented, tapi cari orang yang memang mau berbakti buat negara. Baru Prabowo bisa menjadi presiden yang hebat. Jika Anda presiden hebat, tetapi jenderal-jenderal Anda banci dan jenderal-jenderal Anda adalah sampah, ya, Anda tidak akan pernah bisa menjadi negara yang hebat. Anda tidak bisa akan menjadi presiden di negara yang hebat, saya bilang, ya. Dan saya yakin nantinya orang melihat pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang nggak ada bagusnya. Kenapa? Karena menteri-menteri Anda nggak benar di situ, ya. Jadi Pak Prabowo, ya, kecintaan saya akan Anda, saya memberikan kritik keras kepada Anda. Ganti itu menteri-menteri yang nggak becus, ya. Masa menteri baru dilantik 1 minggu udah bilang Mei 98 itu bukan pelanggaran HAM. Saya tersinggung, saya sebagai minoritas Chinese, saya tersinggung. Karena yang menjadi korban di Mei 98 itu mayoritas adalah minority Chinese, ya. Dan saya yakin dan seluruh negara internasional pun sudah mencap bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Ya, jadi jangan dibilang itu bukan melanggar HAM. Ya, dan kalau ada menteri yang seperti itu Pak Prabowo dan Anda membiarkan, berarti Anda membiarkan seseorang yang goblok, yang tolol di menteri Anda, berarti Anda kurang pintar di situ, ya. Saya harap kritik saya ini bisa menjadi masukan yang berarti buat Pak Prabowo, ya, dan silakan Anda merubah menteri Anda, ya. Gak usah banyak-banyak Pak. Jenderal tuh gak usah banyak-banyak. Anda punya 1, 2, 3, 4, 5 jenderal yang bagus aja, negara bisa kuat Pak. Kalau Anda punya menteri 100 lebih, tapi kalau menterinya bejat-bejat semua, buat apa? Buat apa Pak? Kelihatan jadi kayak parade badut Pak di situ Pak. Sorry ya, sorry. Saya berikan kritik keras. Ini karena kecintaan saya kepada Anda Pak Prabowo. Saya pemilih Anda. Ketika ada Jokowi sebelum orang-orang tertarik kepada Pak Prabowo, saya punya harapan pada Anda. Tetapi ketika saya melihat sekarang Anda mengisi kabinet Anda dengan oknum-oknum sampah, jujur Pak, saya kecewa Pak. Ya, saya kecewa. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.